Tema perenungan kita pada hari ini adalah benar, baik. Apa itu yang benar dan apa itu yang baik? Salah satu tokoh Alkitab yang sering dianggap sebagai orang yang baik, melakukan perbuatan yang baik, melakukan hal-hal yang baik, tetapi tidak sepenuhnya benar di hadapan Tuhan. Siapa dia? Namanya Kornelius. Nah, mengapa kita mengatakan bahwa Kornelius itu baik, namun tidak 100% benar? Kita dapat menemukannya di dalam Kisah Para Rasul pasal 10, saudara. Nah, pertama dikatakan bahwa Kornelius orang yang baik, tetapi belum tentu sepenuhnya dia benar. Hari ini ada banyak orang yang baik, tapi tidak 100% benar. Nah, contohnya ini Kornelius. Kornelius itu siapa, saudara? Dia adalah seorang perwira Romawi yang digambarkan sebagai orang yang saleh, takut akan Allah. Dia melakukan banyak hal perbuatan baik, tidak dapat dibantah, saudara. Namun belum mengenal Yesus Kristus sebagai juru selamat. Inilah letak kekurangannya, saudara. Nah, karakter dan perbuatan baik Kornelius apa saja? Dalam Kisah Rasul 10, 1-2, saudara, menggambarkan bahwa Kornelius itu sebagai berikut. Di Kaisaria ada seorang yang bernama Kornelius, seorang perwira pasukan yang disebut dengan pasukan Italia. Ia saleh dan takut akan Allah beserta seisi rumahnya. Ia memberi banyak sedekah, saudara, pertolongan kepada umat Yahudi yang senantiasa berdoa kepada Allah. Nah, dari ayat ini kita dapat melihat bahwa pertama, dia itu saleh dan takut akan Allah. Kedua, dia memberi banyak sedekah. Ketiga, ia senantiasa berdoa. Dia baik, tapi belum 100% benar. Mengapa Kornelius belum sepenuhnya benar, saudara? Nah, meskipun Kornelius melakukan banyak perbuatan baik, saudara, ia belum mengenal Yesus Kristus dan belum menerima keselamatan. Nah, hal ini terlihat dari perintah Allah kepada Simon Petrus untuk memberitakan Injil kepada Kornelius. Kalau kita perhatikan Kisah Rasul 10 ayat 5-6, saudara, suruhlah sekarang beberapa orang ke Yope untuk menjemput seorang bernama Simon yang disebut Petrus. Ia menumpang di rumah seorang penyamak kulit yang bernama Simon yang tinggal di tepi laut. Nah, di sini disimpulkan bahwa kisah Kornelius menunjukkan bahwa meskipun seorang dapat melakukan banyak perbuatan baik, hal itu tidak cukup untuk membenarkan atau dibenarkan di hadapan Allah. Kebenaran yang sejati datang melalui iman kepada Yesus Kristus. Maka di dalam Efesus 2 ayat 8-9 menegaskan bahwa sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh apa? Oleh iman. Itu bukan apa? Bukan hasil usahamu, tapi pemberian Allah secara cuma-cuma. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Maka dikatakan jangan ada orang yang membanggakan diri. Nah, kisah Kornelius mengajarkan bahwa keselamatan bukan berdasarkan perbuatan baik.
keselamatan bukan karena kita berbuat baik, melainkan melalui iman kepada Yesus Kristus. Bukan karena perbuatan yang baik. Nah, sekali lagi, bagaimana kita tahu bahwa Cornelius itu belum diselamatkan? Nah, buktinya adalah ada perintah Allah kepada Petrus untuk menginjili dia. Sehingga ada reaksi daripada Petrus terhadap penglihatan itu. Maka di dalam Kisah Rasul 10 ayat 28 dikatakan, lalu ia pergi kepada mereka. Kamu tahu betapa kerasnya larangan bagi seorang Yahudi untuk bergaul dengan orang-orang yang bukan Yahudi atau masuk ke rumah mereka. Tapi Allah telah menunjukkan kepadaku bahwa aku tidak boleh menyebut orang najis atau tidak tahir. Nah, Petrus merasa perlu menjelaskan mengapa ia seorang Yahudi datang ke rumah non-Yahudi. Ini menunjukkan bahwa Cornelius, saudara, belum menjadi bagian dari komunitas pengikut Kristus. Sehingga Petrus memberitakan Injil. Ya. Nah, Kisah Rasul 10 34 sampai 43 cukup banyak itu mencatat bahwa bagaimana khotbah Petrus kepada Cornelius dan keluarganya. Petrus menjelaskan dari awal bagaimana Yesus lahir, dari awal bagaimana Yesus itu merupakan anak Allah, yang menunjukkan bagaimana dia mati di atas kayu salib menggantikan umat percaya. Nah, disinilah dia mengabarkan Injil kepada Cornelius. Nah, saudara, di dalam Kisah Rasul 10 ayat 44 sampai 45, kalau saudara buka Alkitab, di situ dikatakan, ketika Petrus sedang berkata demikian, turunlah Roh Kudus ke atas semua orang yang mendengarkan pemberitaan itu. Dan semua orang percaya dari golongan bersunat yang menyertai Petrus tercengang-cengang karena melihat bahwa karunia Roh Kudus dicurahkan ke atas bangsa-bangsa lain juga. Pencurahan Roh Kudus menandakan bahwa Cornelius dan seluruh keluarganya itu baru saja menerima Injil dan percaya. Itu sebab maka di dalam Kisah 10 ayat 47 sampai 48, lalu kata Petrus, bolehkah orang mencegah untuk membaptis orang-orang ini dengan air, sedangkan mereka telah menerima Roh Kudus sama seperti kita? Lalu ia menyuruh mereka membaptis dalam nama Yesus Kristus. Baptisan ini menunjukkan bahwa Cornelius menerima baptisan waktu itu dan menjadi pengikut Kristus. Apa kesimpulan yang bisa kita pelajari hari ini, saudara, dari perenungan yang singkat ini? Meskipun tidak ada ayat yang secara langsung direct menyatakan bahwa Cornelius belum mengenal Yesus, maka rangkaian peristiwa yang tadi saya uraikan secara singkat ini, Kisah Para Rasul 10, dengan jelas menunjukkan bahwa ia baru menerima Yesus setelah kunjungan Petrus. Nah, kisah ini menekankan betapa pentingnya, saudara, pemberitaan Injil bahkan kepada orang-orang yang sudah saleh dan takut akan Allah. Kepada orang yang baik, orang yang takut akan Allah, yang selalu mendukung pekerjaan Tuhan. Perlu dicek apakah kebaikannya, apakah ketekunannya, apakah karena dia berdoa, kemudian apakah dengan kebaikan, ringan tangan, rendah hatinya, dia sering membantu, apakah dia sudah percaya kepada Allah? Jangan-jangan dia belum. Ibarat apa, saudara? Ibarat seorang kernek, ya, seorang kernek
yang mengajak orang ikut naik bus. Kalau kita ke terminal, ada yang katakan Pulau Gadung, Pulau Gadung. Kalau di Medan, Sambu, Sambu. Kalau di Surabaya, Bungur Asi, Bungur Asi. Jadi mereka menjerit panggil orang supaya naik bus yang ke mana, ke Pulau Gadung, naik bus yang ke Bungur Asi, naik bus yang ke Sambu. Tapi dia sendiri tidak naik. Dia hanya panggil orang naik. Orang dipanggil naik ke bus, dia tidak naik, saudara. Nah, yang terjadi adalah dia belum menerima, tidak ikut ke sana. Jangan sampai begitu. God bless you semua.